kalau di dalam database itu sebenarnya nanti juga mengenal istilah tipe data ya. Bahkan nanti juga ada ini materi yang sebelumnya juga ada variabel, ada operator kan. Tipe data itu sesuatu kalau diilustrasikan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini misalkan sebuah variabel, kemudian nah mirip tadi tipe data ya mirip seperti variabel ya sebuah data yang karena data itu memiliki beberapa tipe ya seperti kayak mobil juga memiliki beberapa tipe. Nah, kegunaannya pasti tipe ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan peruntukannya. Misalkan kalau sedan, Camry, misalkan kemudian Mercy, nah itu digunakan untuk daerah-daerah perkotaan, jalan yang landai dan sebagainya, kenyamanan dan sebagainya. Kemudian kalau mobil-mobil yang off-road, misalkan gitu kan, yang rodanya besar, sasisnya tinggi itu ya untuk medan-medan yang tertentu. Contohnya seperti ini, kayak kulkas ya. Kulkas ini tipenya atau karakteristiknya cocok untuk menyimpan misalkan buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Kemudian jus gitu kan. Dia akan tidak cocok untuk menyimpan uangnya. Tapi permasalahannya apakah nggak bisa? Ya bisa aja. Kalian menyimpan uang di kulkas bisa nggak? Bisa aja. Cuma kan nggak cocok, nggak pas. Uang nanti akan basah, lembab kan gitu kan. Karena kena eh, udara dingin dan sebagainya. Malah nanti uangnya jadi malah jamuran, malah udah sobek dan sebagainya. Jadi bisa, cuma nggak tepat ya. Kemudian seperti ini kan gitu kan. Kulkas dipakai untuk menyimpan bar kan gitu kan. Ya bisa, dipaksakan tuh bisa. Pak itu posisinya sudah tidak pas dan tidak akan maksimal gitu. Contohnya juga gitu ya teman-teman. Jadi tipe kendaraan untuk yang modelnya seperti itu, rodanya apa, gridnya atau gerigibannya lebar atau apa, eh, penonjol gitu kan untuk daerah-daerah medannya yang pasir dan sebagainya. Ini juga gitu apa untuk off-road lebih lebih ekstrim lagi misalkan kan gitu kan untuk lumpur daerah-daerah seperti itu. Beda dengan golongan sedan, sedan kan berarti untuk daerah dataran-dataran yang rendah, yang datar kan gitu kan, yang nyaman kan gitu kan. Apakah off-road nyaman? Kalau dilihat dari kondisinya, mestinya nggak nyaman ya, bedanya seperti itu. Tapi akan alangkah nggak nyamannya lagi, misalkan Mercy dipakai untuk off-road. Bukannya malah nggak nyaman, malah nggak bisa. Sebetulnya. Nggak mungkin Mercy bisa naik lumpur-lumpur seperti ini kan. Dia akan nanggrok kan, dibandingkan gitu. Meskipun secara harga lebih mahal Mercy mungkin kan, ini sebenarnya nggak semahal Mercy-nya gitu. Tapi peruntukannya yang penting ya. Bagaimana nanti dengan kalau operator itu terkait dengan penggunaan atau prosedur ya. Operator itu adalah seseorang pengguna atau prosedurnya. Contoh ini, ada suatu event kejadian seperti ini, eh, kebakaran. Operator yang pas untuk menangani kondisi kebakaran ini siapa? Apakah dokter atau pemadam? Mungkin perlu ya dokter karena nanti ada korbannya. Tapi kan peran pentingnya atau peran utamanya kan bukan dokter. Karena di mana tugasnya itu memadamkan api dahulu. Yang betul adalah ya pemadam kebakaran kan gitu kan, petugas pemadam kebakaran. Seperti juga gitu, tingkat totalitas keruwetan. Apakah dokter bisa membantu? Bisa aja. Tapi nanti juga akan banyak orang yang melawan, hasilnya nggak nurut ya dengan dokter. Misalkan dokter yang ikut tengah-tengah ikut mengatur lalu lintas. Bisa aja, mungkin ada juga yang patuh, ada juga, tapi ada juga yang tetap ngeyel kan. "Ah, lu siapa lu? Dokter aja gitu. Tapi kalau polisi tepat, jadi sama kayak tipe data itu sama variabel operator itu membutuhkan ketepatannya, pilihan. Ini kita ilustrasi dulu sebelum nanti kita masuk ke database. Sama aja, mekanik juga gitu. Bisa nggak ngatur keruwetan ini? Bisa. Cuma akan lama. Karena kenapa kok lama ya? Nanti akan ada orang yang malah menantang, nggak nurut dan sebagainya. Tapi kalau polisi akan lebih cepat untuk mengurai kepadatan.
Nah, nanti di dalam database kalian juga akan menjumpai namanya relasi database ya. Jadi merelasikan antara dua bahasa yang berbeda ya, dua konsep yang berbeda ini, konsep pemikiran manusia, ini konsep pemikiran misalkan binatang. Tapi kalau relasi database kan nanti konsep pemikiran mesin kan gitu kan. Nah, itu teman-teman kita sekarang bisa masuk ke eh, topiknya, yaitu variabel dan tipe datanya. Tadi kita bahas ya, digunakan untuk apa menyimpan sebuah nilai secara sementara. Apa yang bisa disimpan, bisa data, bisa informasi kan gitu. Kemudian ada aturannya, variabel itu harus memiliki nama ya, supaya kita bisa tahu eh, fungsinya untuk apa. Artinya kita bisa tahu berapa kita punya variabel, terus fungsi memiliki nama. Nama biasanya identik dengan fungsi atau ya fungsi untuk menyimpan data apa. Misalkan variabel TGL ya, TGL singkatan dari tanggal. Berarti nanti dia fungsinya untuk menyimpan tanggal. Misalkan TGL underscore pendaftaran itu fungsinya untuk menyimpan variabel atau nilai tanggal pendaftaran. TGL lahir berarti untuk menyimpan informasi atau data mengenai tanggal lahir. Jadi kemudian nama variabel itu dikasih aturan bahwa tidak boleh diawali dengan tanda dolar. Karakter lainnya boleh, boleh. Angka sepertinya juga nggak boleh. Ya, kemudian panjang tidak terbatas, tapi yang nggak boleh nama variabel terlalu panjang. Tanggal lahir pendaftaran pasien yang belum memiliki BPJS, waduh, itu ya kelamaan gitu kan. Yang penting eh, nggak terlalu panjang, karena apa? Karena kita sendiri yang dia akan repot kan. Kemudian setelah tanda dolar diawali oleh huruf atau underscore. Oh, sorry, variabel terutama di PHP ya. Di PHP itu menggunakan sebelum nama variabel itu ada simbol dolarnya gini. Jadi kalau kita tunjukkan skrip PHP itu ada dolarnya. Kemudian kalau memang ada diperlukan spasi supaya lebih apa ya, memberikan identitas sendiri ya dikasih underscore misalkan TGL lahir, TGL lahir saya akan oh mas anu ya Pak Sony-nya mas ya, TGL lahir. Ada yang bisa tetap disambung gini, ada yang dikasih underscore jarak supaya memberikan tanda. Oh, ini tanggal apa sih? Ya, kemudian bersifat case sensitif tidak perlu dideklarasikan. Tidak boleh mengandung spasi. Kalau memang ada spasi menggunakan underscore. Underscore itu garis bawah gini tadi ya. Nah, eh, sebetulnya di dalam pemrograman apapun sih, nama variabel prinsipnya mirip ya, aturan pemberian nama variabel. Ada yang menggunakan simbol dolar sebelumnya, ada yang enggak juga. Nah, kalau di dalam PHP, dalam bahasa pemrograman PHP itu, ini contohnya teman-teman, dimulai dari nama apa, nama variabelnya ini. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong sebutkan nama variabel dari ini apa? Mas, ya kan, bukan dolar nama, bukan ya. Terus kemudian yang ini, nama variabelnya adalah umur. Otomatis fungsinya untuk menyimpan data atau informasi tentang apa, ya tentang umur kan atau usia. Nggak mungkin variabel umur diisi alamat, variabel umur diisi oleh
Jalan Merpati Putih nomor 15 Kota Malang. Itu harusnya masuk ke variabel alamat. Nah, ini contoh penulisan variabel yang salah, ya. Dimulai dari angka, nggak boleh ya. Kemudian karakter-karakter lainnya seperti underscore. Kemudian tidak boleh juga diisi dengan variabel apa bintang sama ya apa huruf panah ke atas ya. Itu nggak boleh. Obatan variabel. Nah, kebetulan di mana pemrograman PHP itu membedakan antara variabel huruf kecil dan huruf besar. Jadi ini sama ini tuh sudah variabel yang berbeda. Ya. Jadi benar-benar persis kondisi huruf besarnya ada di mana, di depan atau di tengah atau di samping. Tuh. Nah, kenapa ini error seperti ini? Undefined variable karena yang didefinisikan yang di ya, apa, variabel yang didefinisikan itu nama variabelnya ini persis pada saat dia akan memanggil atau mengeluarkan dari data atau informasi yang ada di ini kan sudah berbeda. Kenapa berbedanya di apanya? Hanya kan di huruf A-nya besar sudah berbeda. Itu sudah dianggap berbeda. Variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Memang kalau di khusus beberapa pemrograman ya PHP itu tidak dideklarasikan. Tapi ada juga yang dideklarasikan di Pascal dulu itu gitu. Di gitu. Dideklarasikan dengan tipe datanya apa. Jadi dia sebelum digunakan itu dia dideklarasikan settingan gitu loh. Kamu nanti bagian nyimpan data ini ya gitu. Jadi otomatis dia nyimpan datanya sesuai aja. Jadi ternyata data itu punya beberapa tipe kan. Nah, kalau di dalam PHP variabelnya itu eh, tidak memiliki tipe, Pak. Semuanya dianggap sama. Ya, ini A juga bisa sebagai integer, A yang sama juga bisa sebagai string, A berikutnya lagi, yang ini dia bisa sebagai float, dari Jepang ya. Nah, bagaimana cara memberikan nilai atau masukkan nilai ke dalam variabel, mengisi variabel dengan sebuah nilai atau informasi ya, dengan ini, statement operator ini, sebuah operator namanya sama dengan, ya, artinya namanya sama dengan. Contoh ya, artinya nih, ada variabel nama, ada variabel umur, kemudian ada sama dengan. Itu artinya variabel ini diisi dengan apa, karakter Andi atau string Andi. Umur diisi dengan 17. Pekan diisi 100%. Dan variabel ini hanya bisanya menampung satu data atau satu informasi. Ya, satu informasi contoh seperti ini teman-teman. Ya, kan gini, ada variabel namanya apa? Di eh variabel lagi nama lah. Sekarang variabel nama ini isinya siapa? Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman, di dalam suatu cara kerja program itu akan dijalankan dari atas ke bawah.
modular di prosedural. Jadi dari atas ini kita kerjakan lagi bawah banyak, kerjakan kan nanti kalau misalkan kalian sudah masuk ke materi ada percabangan, ada kondisi khusus, ada looping ya, perulangan, itu tergantung perintahnya di situ. Jadi prinsipnya tetap dikerjakan dari yang paling atas. Jadi kalau ada seprogram yang panjang ribuan gitu ya tetap compiler itu akan mengerjakan dari baris yang pertama dikerjakan. Nanti kalau di sana di suatu tertentu di baris tertentu disuruh mengulang ke atas, ya dia akan mengulang ke atas untuk membaca ulang. Gitu ya. Jadinya kembali lagi ke sini ada 3 baris perintah gitu. Mas, nama variabelnya sama, tapi isinya berbeda-beda. Sekarang posisi terakhir variabel itu isinya apa? Isinya apa teman-teman? Apakah Yudi, apakah Andi, atau apakah Sita? Ada yang berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Atau saya coba panggil ya. Ada satu A, ada satu B, satu C, gitu. Hmm, siapa lagi ya? Iya kan, ada keluar semuanya kan. Iya, ini nggak ada yang cowok deh ini, semuanya cewek ya rata-rata ya. Orang berani duluan menyampaikan sebelum saya panggil teman apa yang lainnya. Coba Monica 1C. Adakah Monica 1C? Monitor Monica, tidak ada ya. Tak coret ya. Nah, berarti Monica 1C tidak tidak dianggap kuliah gitu ya. Monica. Berikutnya siapa lagi? Oh, ya kalau saya tambah pada menghilang semuanya. Ahmad Gilman Fauzi. Selamat siang Ahmad Gilman. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Semangat ya. Ya Pak. Oke, menurut Mas panggilnya siapa nih Mas Gilman, Ahmad atau Fauzi? Gilman Bapak. Mas Gilman, oke. Mas Gilman, menurut Mas Gilman, sekarang variabel nama ini berisi data atau informasi apa isinya? Identitas Pak. Kenapa? Bagaimana Pak? Variabelnya ini ada perintah variabel sudah tak kasih nilai, tak Ya. masukin data, ada Yudi, kemudian ada perintah lagi variabel, ada Andi, kemudian ada perintah lagi namanya ada Cita. Nah, sekarang posisi terakhir itu variabel nama ini isinya datanya apa atau informasinya apa? Kumpulan nama mungkin Pak. Nah, yang betul adalah Sita ya, teman-teman. Ya, Sita. Jadi variabel itu tidak bisa menyimpan banyak. Artinya dia bisanya menumpuk. Ada caranya nanti kalau bisa variabel variabel dengan nama yang mirip, namun bisa menyimpan banyak seakan-akan. Itu namanya variabel array. Teman-teman nanti bisa belajar kalau memang ada waktunya nanti variabel namanya variabel. Nih, jadi sepertinya teman-teman eh, harus mulai belajar bahasa pemrograman dikit-dikit paling ya. Jadi gini, kalau seperti ini, perintah seperti ini, itu artinya adalah
variabel nama itu data, diisi data. Nah, isi datanya adalah Andi. Variabel umur diisi data 17. Berarti ini sifatnya integer ya. Kemudian variabel pesan diisi buah string atau karakter panjang, yaitu tulisannya nih, saya sedang belajar PHP di dunia. Biasanya program itu nanti akan memanggil variabel ulang ini untuk entah itu disuruh nyetak, entah itu disuruh menambahkan, dikalikan. Misalkan gini, umur 17. Berarti nanti ada kondisi apakah variabel umur 17 ini boleh menonton bioskop, kan, itu kan. Itu juga ada pernah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Definisinya adalah suatu ketentuan yang mengatur jenis dan ukuran dari suatu data. Pemilihan tipe data yang tepat akan menghasilkan algoritma dan program yang lebih baik. Jadi kalau seperti tadi kita bahas di ilustrasi ya, pada saat pemilihan mobil yang tepat akan membuat perjalanan kita juga tepat. Belum barangkali juga gitu, mobil off-road dipakai untuk jalan di tol misalnya. Ya bisa aja ya kan. Pak, mungkin nggak nyaman, mungkin nggak terlalu kencang, kalah dengan sedan gitu kan. Sedan kan lebih nyaman, lebih kencang dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, tipe data. Tempat apa yang cocok untuk menyimpan, ya kan, air minum, itu misalkan ada galon, ada nanti bak, apa lagi gitu ya. Bentar ya. Tempat apa yang cocok untuk menyimpan nasi? Tempat apa yang cocok untuk menyimpan uang kertas, uang logam, buku, tulis, ya kan? Buku disimpan di galon bisa nggak? Bisa aja, gitu. Tapi apakah itu tepat, gitu kan? Kemudian air minum, atau air lah ya, disimpan di tempat pensil misalnya. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi bocor. Akhirnya kan gitu kan? Airnya akhirnya merebes keluar. Jadi bagaimana kita itu memilih, menempatkan tipe data itu sesuai dengan kebutuhan uh, data yang akan digunakan untuk menyimpannya itu. Kalau datanya tipenya nasi, ya berarti tempat penyimpanannya variabelnya. Tipe datanya ya Magic Chain, Magicom, dan sebagainya. Nah, di dalam bahasa pemrograman database ini ada mengenal paling umum ada 5 ya. Mungkin 6 juga sih. Ya ada 6, 7. Ada integer, ada double, ada boolean, ada karakter, ada string gitu ya. Kemudian nanti juga ada date. Date itu untuk menyimpan tanggal kan. Kemudian ada currency dan sebagainya untuk uang. Seperti kalau kalian lihat di Excel itu ada formulanya ya, ada tipe data yang sebentar ya. Tak carikan Excel. Nah ini ya, di dalam satu sel ini format sel misalnya. Ya, ada date, ada number, ada general, ada text, percentage, time, formatnya gitu. Mirip seperti itu teman-teman, tipe data. Kalau integer biasanya untuk
angka integer ya, angka yang tidak desimal ya. Tapi kalau double itu untuk angka desimal 0,5, 0,23, 0,10, 1,5, 6,7. Kalau boolean itu hanya bisa menerima yes or no. Artinya dia ada kondisi apakah statusnya yes atau statusnya no. Kalau karakter itu mirip seperti string, jadi dia bisa menyimpan beberapa jenis huruf, angka, juga bahkan simbol-simbol tertentu gitu ya. Itu tipe karakter. Kalau tipe string ya hanya huruf dan angka kan gitu. Jadi definisinya seperti itu ya. Ini contoh-contoh data, kan ini contoh-contoh data. Ini juga gitu. Nah, ini contoh data tipe data double ya. Tipe data double itu mulai dari minus 1, 2, 3, koma berapa, 0, koma berapa, jadi ada desimalnya itu ya. Itu tipe data double. Bulan tadi istilahnya true or false, atau 0 atau 1. Kalau di dalam simbol logika itu kalau 0 itu kan false ya. Kalau 1 itu true kan ya. Atau dijawab true or false gitu-gitu juga. Nah, ini karakter juga gitu. Bisa menyimpan huruf angka, bisa menyimpan angka huruf besar, huruf kecil, spasi, tanda baca. Ini juga ada karakter lanjutan. Kemudian ini contoh karakter ya. Bisa menyimpan simbol apa nih? Tanda tanya. Angka 68, 48, dan sebagainya. Kalau string, definisinya apa? Tipe data yang terbentuk dari deretan karakter dapat bernilai kosong, dapat berisi hanya satu karakter, atau dapat berisi banyak karakter kan itu. Ini contoh. Biasanya string itu dipakai untuk menyimpan kata, kalimat, paragraf, uraian, dan sebagainya. Tipe datanya adalah string. Bagaimana kita memilih tipe data? Beberapa pertanyaan yang dapat membantu pemilihan tipe data. Ya, apakah data berupa angka? Jika ya, kemungkinan ada dua. Apakah integer atau double? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah angkanya itu desimal atau bulat? Kalau bilangan bulat ya berarti pilihannya integer. Kalau desimal ya berarti double. Kemudian ada lagi jenis datanya itu apakah berupa logika? Dengan ada pertanyaan, apakah Anda sudah dewasa? Gitu. Jawabannya kan ya atau tidak. Nah, itu tipenya adalah Boolean. Kemudian apakah data berupa alfabet? Nah, tergantung apakah dia bisa masuk ke string atau ke karakter kan gitu ya. Nah, ini contoh satu studi kasus ya. Saya ingin menyimpan tanggal lahir yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Jadi tanggal lahirnya itu ada 3 kolom. Kolom pertama tanggal, tahun, kolom kedua bulan, kolom 3 tanggal. Nah, kira-kira tipe data yang tepat untuk tahun, bulan, dan tanggal adalah apa? Jadi di sini, jadi kan kalau dalam itu akan sangat terasa jika kita membuat database ya. Teman-teman nanti kalau belajar praktek membuat suatu database itu akan muncul seperti ini. Jadi tipe data itu akan sering kita jumpai. Dan jadi kasusnya di sini ada kolom namanya tahun, ada bulan, ada tanggal. Kita bayangkan aja, berarti tahun lahiran itu kan berarti 2002, kelahiran tahun 2002, bulannya bulan apa? Bulan 6, tanggalnya tanggal 5. Ada lagi data kelahiran tahun 2023, bulannya 10, tanggalnya adalah 23. Nah, dengan melihat contoh-contoh data ini, berarti
Menurut kalian tipe yang cocok, tipe data yang cocok untuk kolom tahun, kolom bulan, dan kolom tanggal ini apa? Tipe datanya apa? Kembali lagi, macam-macam tipe data tadi apa? Kan ada apa tadi di sini? Ada integer, ada bulan, ada karakter, string, date, ya, tanggal sebagainya. Nah, menurut kalian yang cocok untuk kasus tadi itu apa? Izin menjawab, date, Bapak. Eh, date itu gini ya, nggak apa Mbak. Sudah terima kasih berani menjawab. Beda kalau ini eh, satu hal yang utuh. Ini misalkan format tanggal 12/2002. Nah, ini baru cocok, ini date. Karena formatnya format date. Tapi dibayangkan di sini dia tuh terpisah. Pertanyaannya itu gini. Penyimpan tanggal lahir yang terdiri dari tahun, ya kan, bulan dan tanggal, ya, untuk tahun bulan. Tergantung sih. Ada juga database administrator itu dia membuatnya pakai format seperti ini terpisah. Ya, atau jadikan satu. Cuma yang paling sering satu ini seperti ini. Ya kan, dalam database itu yang paling sering seperti ini, satu kolom. Kalau seperti ini mungkin ada maksud-maksud yang lain ya. Mungkin dia akan menghitung apanya, menghitung sampai detail usianya, sampai dengan berapa minggu, berapa bulan. Tapi betul Mbak, saya setuju. Jadi kalau untuk seperti ini, tipe yang tepat adalah date, formatnya tanggal. Bukan integer ya. Apa? Lanjut. Saya ingin menyimpan status menikah. Tipe data yang tepat untuk status menikah apa? Nah, sekarang kalian bayangkan jawaban dari pertanyaan itu tuh biasanya apa sih? Nah, status menikahmu apa? Mas, status menikahmu apa? Berarti kira-kira tipe jawaban yang cocok apa? Apakah Anda sudah menikah? Jawabannya apa? Ada berapa alternatif jawaban? Saja. Ada dua opsi, Bapak. Sudah dan Apa belum. kira-kira jawabannya? Sudah dan belum. Mungkin tipe datanya bulan. Nah, betul, betul sekali. Jadi tergantung ya, jadi tergantung apa kasusnya. Kalau apakah Anda sudah menikah? Jawabannya kan cuma dua, yes or no. Sudah atau belum? Nol atau satu. Nah, itu tipe datanya adalah yang berikutnya. Saya ingin menyimpan saldo tabungan. Tipe data yang tepat untuk saldo tabungan adalah ini juga sedikit rancu. Artinya rancu itu gini. Ada beberapa bank yang itu yang dia sampai dengan saldonya itu ada desimalnya kan gitu kan. Saldo bank 50.735,6 rupiah. Enggak. Tergantung sih teman-teman. Tapi kalau memang saldo bank itu bulat yang dikeluarkan 50.000 batas minimal pengambilan misalkan di BCA, BRI kan. Nah, berarti bulat kan biasanya saldo. Nah, bulat berarti tipenya adalah integer ya. Yang berikutnya nih, saya ingin menyimpan nama lengkap yang terdiri dari nama depan, nama belakang, dan nama belakang. Itu nama depan, nama tengah, nama belakang. Saya jawab, Izin menjawab string, Bapak. betul ya. Karena nama nggak ada lain ya. Yang berikutnya, saya ingin menyimpan jenis kelamin. Tipe data yang tepat untuk jenis kelamin adalah apa? Ini boleh tak kasih tahu ya. Ini boleh bisa string, jadi nanti nyimpannya laki-laki perempuan, atau boleh di, di apa ya disimbolkan. Kalau nol itu misalkan
perempuan, satu itu laki-laki. Boleh aja. Jadi aku pernah melihat juga desain database seperti itu, ya. Atau mungkin L sama P, ya. Jadi string tapi atau karakter, tapi cuma melambung satu simbol aja P atau L. Yang nanti dikonversi di dalam interface-nya, itu di user atau operatornya itu jika database-nya L, maka P. Kemudian saya ingin menyimpan golongan darah, tipe data yang tepat untuk golongan darah adalah apa kira-kira? Golongan darah apakah itu integer, apakah double? Mungkin golongan darah seperti itu. Ya, yang pas juga karakter ya. Atau mungkin cukup karakter aja. Jadi menyimpan karakter yang pendek-pendek. Nah, ini saya ingin menyimpan rata-rata tinggi badan dari seluruh anggota kelas. Tipe data yang tepat untuk rata-rata. Nah, sama, coba kalian bayangkan rata-rata itu misalkan ada petingginya 198, tinggi mahasiswanya 170. Kayaknya kan. Misalkan di rata-ratanya mungkin ada nanti itu 172,3, itu berarti cocoknya double ya. Tapi rata-rata itu hanya nanti kebanyakan 160, kemudian rata-rata 172, berarti nganu apa cocoknya tipe datanya adalah integer. Ini juga gitu ya, saya ingin menyimpan selisih tahun antara tahun ini dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kan tahun nggak mungkin koma kan ya. Sekarang tahun 2024, berarti kemerdekaannya berapa? 79. Ya, 79. Rata-rata seperti itu. Ya, mungkin 7. Uh, HUT, HUT, HUT RI ke 78,5. Nggak ada kan itu. Berarti tipe datanya yang tepat adalah integer. Ini juga gitu, teman-teman. Sebuah perusahaan menghitung gaji karyawan. Seorang karyawan mempunyai gaji pokok karyawan
Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Semuanya tergantung dari tujuannya ya. Tujuannya untuk menyimpan data informasi apa, gaji pokok itu apakah juga ada desimalnya? Kalau desimalnya berarti double, kalau nggak ada integer. Pajak juga gitu, apakah pajak 10% dikali gaji pokok itu bisa bulat, tipe angkanya, atau masih ada juga desimalnya. Apa kan cuma gitu aja kan. Ini identifier dan sudah selesai teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya akan tunjukkan buat database ya teman-teman. Semoga apa, pernah juga praktek toh. Pakai apa itu, kayak PHP MyAdmin yang paling sering lah ya. Ya, ini contoh sebuah database. Nah, terlihat ya teman-teman, contoh ini mengenai posyandu kan. Nanti kita mengenal ada tabel kan, ada tabel anak dan nah, di dalam tabel itu nanti strukturnya ya, kalau dilihat dari strukturnya itu nih ya, ini namanya field. Field itu apa sih? Field itu adalah nama kolom kan. Ini field, ini tipe datanya, ini panjangnya ya. Itu juga diatur. Tipe data juga mengatur panjang juga. Jadi kalau misalkan nama nama dari bidan itu karakternya dibikin apa? Ini 200, 300. Padahal sebetulnya namanya juga cuma pendek-pendek. Ya kan? Apalagi nama-nama sekarang itu paling cuma 3 kata kan. Cukup lah 50. Kemudian ini juga ada tipe data date kan. Date. Kemudian nama field atau nama variabelnya juga gitu. Ada underscore-nya kalau memang itu dirasa untuk memisahkan arti kan gitu kan. Ya kalau diisi datanya itu dia sesuai seperti ini. Ini datanya ya. Ini format date seperti ini. Nomor HP, nomor HP tadi tipe datanya apa? Ternyata bisa varchar. Kenapa? Karena dia tidak ada hitungannya. Kadang tipe data integer itu kalau dihitung dengan tipe data yang sama integer itu ada tujuan untuk menghitung sesuatu. Misalkan item satu tipe data integer harganya 500, item 2 harganya 2000. Nah, itu kalau 2000 tambah 500 kan bisa. Tapi kalau nomor HP kan nggak pernah dibikin untuk memproses sesuatu. Misalkan coba nomor HP pasien satu dan nomor HP pasien tiga dijumlahkan, nggak. Sehingga mungkin memungkinkan untuk dibikin ini sebagai karakter. Jadi kan gitu kan. Karena kalau tipe data berbeda, dilakukan pemrosesan itu error ya, tidak bisa ya. Oke, kemudian nanti akan saya berikan instruksi tugasnya. Tugasnya adalah kalian mencari jurnal. Oke, tugasnya adalah kalian mencari jurnal. Nah, jurnalnya itu macam-macam ya. Jurnal biasanya kata kuncinya database, desain database eh, pasien apa, pendaftaran pasien atau apa, misalkan contoh, kasihkan contoh ya teman-teman. Misalkan
em, searching aja sign database em, pendaftaran perawat dan ya. Nah, nanti di sini ada jurnalnya kan, misalkan nih contohnya ya, Universitas Citra Bangsa, kita lihat dia ada database-nya enggak? Ya ini ada flowchart-nya, kemudian ini dia ada diagram konteksnya, DFD, kalau kalian nanti sampai ke situ, bisa ada tahapan-tahapannya sih. Oh, ini ada yang nggak dapat ya. Ya, coba kita cari yang lain. Perancangan sistem pendaftaran rawat. Oh, ini bukan anak, bukan IT nih mungkin ini. Prosisco, jurnal IT biasanya ada informasi pendaftaran rawat dan sistem Gemini. Oh, lagi ya. Tak kasih contoh dulu teman-teman. Ini rata-rata, tapi nanti kalian carinya sama ya. Ada database-nya. Biasanya atau langsung aja database database pendaftaran rawat jalan. Nah, contohnya ini misalkan. Ini alurnya, ini flowchart-nya, kemudian nah, ini teman-teman ini sebenarnya database-nya ya. Ini yang harusnya nanti ada tipe datanya kan. Contoh ini tabel data kepala keluarga, nomor indeks, kode desa, nama kepala keluarga, kemudian alamat. Nah, silakan kalian nanti cari jurnalnya yang ada seperti ini, ada database-nya, ada tabelnya, ada nama field-nya atau nama kolomnya. Kemudian kalian review ya, kalian bikin satu lembar cukup atau mungkin dua lembar ya. Kalian konversi, bikin apa? Bikin format kolom, tabel dia tabel kolom, nama indeks ini tipe datanya apa yang cocok, karakter atau string, kemudian kode desa itu apakah cukup angka saja atau ada kayak plat nomor ya, ada hurufnya, berarti karakter bukan string kan gitu. Atau apa, nanti silakan kalian, kemudian ini ada data pasien, ada kelamin, tanggal lahir, tipenya apa, golongan darah, tipenya apa. Jadi tugasnya nanti silakan kalian cari jurnal yang ada database-nya ini, kemudian direview. Jadi hasil reviewnya itu gini nanti teman-teman. Reviewnya itu adalah pakai Excel juga boleh. Jadi tinggal di apa? Di screenshot ya. Misalnya, misalnya di sini kan tadi ya, field yang data.
Nama tabelnya apa? Nama tabelnya misalkan pasien. Ya kan? Contoh, ini nama, kemudian ini ada alamat, ada tanggal lahir. Data yang cocok apa? Ini misalkan string, terus panjang, panjang. Panjangnya nama cukup nggak? 100 karakter. Alamat, alamat juga ada angkanya juga kan, ada titiknya juga kan. Titiknya sudah besar. 50 cukup nggak? Kira-kira, oh, apalagi di pasien-pasien yang rumahnya desa itu kan gitu kan, RT 05, RW 07, Templak, Kabupaten, bla bla bla. Kalau tanggal lahir gampang ya, tipenya date ya. Panjangnya adalah karakternya adalah 8 panjang. Dan usia perlu nggak? Harusnya nggak perlu karena dengan adanya tanggal lahir ini kita bisa memproses atau menghitung usianya kan gitu. Kemudian ada misalkan nomor HP, kan nomor HP, gantung dia ada 0813 bla bla. Nah, itu dia menggunakan tipe data misalkan karakter. Bagi berapa kira-kira cukup 12 atau 15 kalian? Boleh nggak 50 Pak? Boleh aja. Cuma kan jadi tidak menghemat ya. Artinya boros, boros apa memori kan gitu kan. Nanti akan mempengaruhi. Nah gitu ya teman-teman. Ini nanti dibikin seperti itu. Ini bikin tabel gitu. Jadi tabel yang jadi melengkapi ya. Melengkapi. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan jurnal yang sudah ada tipe datanya ya bersyukurlah tinggal menulis ulang gitu kan. Menulis ulang di bawahnya. Jadi nanti ini nama tabelnya, tabel apa, pasien, gitu ya. Nah, jadi ada dua file nanti ya, file jurnalnya kalian sertakan, yang diupload di Google Classroom. Kemudian satu lagi file Word boleh, PDF boleh, hasil review kalian. Ya. Jangan lupa dikasih cover, cover tugas praktikum, kemudian nanti tinggal hasil review dari jurnal ya, terlampir adalah sebagai berikut. Nama tabelnya ini. Nanti ada lagi tabel misalkan pendaftaran, ya kan? Pendaftaran. Ini ada lagi misalkan nomor register pendaftar, kemudian tanggal daftar, kemudian poli, poli tujuan, kan? Poli tujuan. Nah, itu datanya terserah. Kan ini juga terdaftar itu jangan kode biasa urut ya udah yang integer juga boleh. Integer berapa sih? 4 digit. Mungkin jumlah pendaftar itu dalam 10-20 tahun ke depan rumah sakit tersebut mencapai 2 juta pendaftar. Ya, 2 jutaan ya bisa kita spare 6 ya kan, atau 7 8 sekalian puluhan juta. Karena kita berbicara sistem ini kan long term ya, yang bisa dipakai secara panjang, waktu yang panjang. Ini jelas date ya, date panjangnya 8. Poli tujuan, silakan apakah itu ditulis poli tujuan atau kode poli. Kalau poli tujuan pakai nama ya berarti ya string atau karakter kan. Panjangnya apakah cukup lebih 100? Mungkin ya, kebanyakan ya. Poli kok panjang banget. Paling itu poli jantung, poli anak. Kita kasih aja 20 udah cukup.
Itu ya, jadi bikin seperti itu nanti di kan depan ya berarti setelah Lebaran kan ya. Ya ini Jumat. Ya hari Senin aja lah. Hari Senin tanggal 15. Batas waktu pengumpulan maksimal hari Senin tanggal 15 jam 15. Itu ya teman-teman, nanti cek lagi ini materi saya upload di GC, silakan kalian cek materinya, download pelajari, kemudian eh, penugasannya juga akan saya tulis di GC, termasuk batas pengumpulannya. Belum saya kira ada pertanyaan, silakan. Monggo. Aman ya. Oke, pesertanya hari ini 60, masih 50%-nya. Ya, semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat, kondisi prima dalam menyambut hari raya. Yang sebentar lagi mungkin hitungannya sudah 6 hari, 5 harian lah. Oke teman-teman, terima kasih untuk joinnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.